Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Elviska Astria Pasaribu dengan NIM 12S25016. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas pemrograman prosedural yang diberikan oleh Bapak dengan topik tipe data dan operator. Baik, di sini soal yang pertama yaitu deskripsinya baca dua bilangan bertipe integer dan jumlahkan keduanya. Jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak, cetak hasil penjumlahan. Larangannya tidak boleh menggunakan long, integer 128, tidak boleh menggunakan casting ke tipe yang lebih besar, tidak boleh library eksternal, dan menginput soal 1 AB. Kemudian soal yang kedua yaitu float versus double precision trap. Deskripsinya, baca dua bilangan desimal, jumlahkan menggunakan float dan double, menghitung selisih absolut hasilnya, kemudian mencetak dengan 6 digit di belakang koma. Kemudian soal yang ketiga, deskripsinya membaca satu integer dan satu double, menghitung integer plus double atau hasil sebagai double. Kemudian yang kedua, hasil tersebut disimpan ke integer. Soal yang keempat yaitu logika versus bitwise operator. Di sini deskripsinya, baca dua bilangan integer, kemudian menghitung hasil min A dan B, dan menginput soal 4 AB. Kemudian yang kelima, operator precedence dan boolean logic. Deskripsinya, baca tiga bilangan integer A, B, C, kemudian mengevaluasi ekspresi A plus B kali C lebih besar dari B dan C dikurang A. Baik Pak, di sini saya akan mencoba menjelaskan soal-soal ini. Program ini dibuat dengan menggunakan bahasa C dan bertujuan untuk menggunakan 5 jenis soal yang berbeda ke dalam satu program utama. User tidak perlu menjalankan 5 program terpisah karena cukup dengan memasukkan nama soal, program langsung tahu bagian mana yang harus dijalankan. Nah, jadi Pak, konsep utama yang digunakan dalam program ini yaitu dengan menginput dan output, kemudian menggunakan percabangan if, else, if, kemudian menggunakan perbandingan string, menggunakan tipe data dan batas nilainya, kemudian operator aritmatika, logika, dan bitwise, dan yang terakhir konversi tipe data. Nah, jadi Pak, di sini saya menggunakan include studio.h. Library ini digunakan untuk fungsi input dan output seperti scanf dan printf. Tanpa library ini, program tidak bisa menerima input dan menampilkan hasil. Terus di sini ada include string.h. Library ini digunakan untuk mengolah string. Pada program ini, fungsi yang dipakai adalah strcmp untuk membandingkan teks yang dimasukkan user dengan teks nama soal. Kemudian di sini ada include limit. Library ini menyediakan informasi tentang batas maksimum dan minimum tipe data integer, yaitu integer max dan integer min. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya integer overflow. Kemudian di sini ada include math. Library ini digunakan untuk fungsi matematika, Pak, khususnya verbs yang berfungsi untuk menghitung nilai absolut dari bilangan desimal. Nah, jadi cara program untuk menentukan soal yaitu menggunakan char soal dalam kurung 10 scanf %s koma soal. Pada bagian ini program meminta user untuk mengetikkan nama soal seperti soal 1, soal 2, dan seterusnya. Input ini disimpan dalam sebuah array karakter bernama soal. Kemudian program melakukan pengecekan menggunakan strcmp. Kemudian yang ini Pak, strcmp soal ini digunakan untuk hasil perbandingan yang sama. Terus program akan memasukkan ke blok kode soal tersebut. Jika tidak, program akan lanjut mengecek soal berikutnya. Nah, jadi di sini saya akan masuk ke soal yang pertama, Pak. Jadi di sini saya menggunakan integer a, b. Namun sebelum melakukan penjumlahan, program tidak langsung menghitung. Program ini terlebih dahulu memastikan bahwa penjumlahan tidak melewati batas maksimum atau minimum integer. Kemudian di sini saya menggunakan if b
menggunakan if yang di sini Pak, itu jika B ini bernilai positif dan A terlalu besar, maka hasil penjumlahannya akan melebihi integer max. Kemudian jika nilai B ini bernilai lebih kecil dari nilai B bernilai negatif dan A terlalu kecil, maka hasil penjumlahan akan kurang dari integer min. Nah, kemudian di sini akan terjadi, jika tidak terjadi overflow, barulah program akan menjumlahkan nilai. Nah, di sini menggunakan printf. Soal ini mengajarkan bahwa penjumlahan integer tidak selalu aman tanpa pengecekan batas. Nah, kemudian di sini soal nomor 2, program membandingkan hasil penjumlahan float dan double. Di sini saya menggunakan double x, y, scanf, nilai x dan y bertipe double. Lalu saya menggunakan float, fsum, dan double dsum. Di sini float memiliki presesi yang lebih rendah. Terus double-nya memiliki presesi yang lebih tinggi. Terus Pak, di sini karena ada perbedaan presisi tersebut, hasil penjumlahan bisa sedikit berbeda walaupun angkanya sama. Selisihnya dihitung dengan PEPS, dsum dikurang fsum, dan akan ditampilkan hanya angka 6. Di belakang koma. Soal ini menunjukkan bahwa kesalahan kecil pada bilangan desimal itu wajar dalam pemrograman. Nah, jadi Pak, di sini saya akan mencoba menjelaskan lagi soal nomor 3. Pada soal yang ketiga ini, program menjumlahkan integer dan double. Di sini saya menggunakan integer A, dan double B. Saat dijumlahkan menggunakan double, hasil double sama dengan A plus B, maka nilai integer otomatis diubah menjadi double. Proses ini disebut dengan implicit type conversion. Kemudian hasil double diubah kembali ke integer. Terus saat konversi ini terjadi, bagian desimal dihilangkan, bukan dibulatkan. Soal ini mengajarkan bahwa perubahan tipe data bisa menyebabkan kehilangan informasi. Kemudian saya akan menjelaskan soal nomor 4, Pak. Pada soal ini, program membandingkan dua jenis operator. Sini saya menggunakan A dan B. Operator logikanya, jika menghasilkan nilai 1, operator logikanya yang pertama menghasilkan nilai 1 jika keduanya benar. Kemudian yang kedua menghasilkan 0 jika salah satu bernilai 0. Di sini operator bitwise-nya mengoperasikan setiap bit dari bilangan. Hasilnya bisa bernilai 0 atau selain 1. Nah, jadi dari soal ini Pak, penting agar tidak salah menggunakan operator dalam kondisi tertentu. Terus Pak, soal yang kelima itu ekspresi dan logika kompleks. Di sini saya yang pertama menggunakan else if. Yang pertama saya menggunakan perkalian B dikali C. Nah, itu saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian hasilnya dijumlahkan dengan A. Yang ini, Pak. Terus setelah dijumlahkan dengan A, hasilnya akan dibandingkan dengan B. Kemudian C dikurang A yang ini dianggap benar jika hasilnya bukan 0. Nah, jadi jika kedua kondisi benar, maka hasilnya akan true. Kemudian jika salah satu salah, hasilnya akan false. Nah, jadi Pak, dari soal ini melatih pemahaman prioritas operator dan evaluasi kondisi. Nah, jadi Pak, di sini saya sudah meran program saya. Di sini yang pertama GCC 12S25016 Lofiska T01.c. Terus di sini saya memasukkan input soal 1 21474836471. Nah, yang keluar di sini adalah overflow karena yang diminta itu overflow. Nah, terus Pak, di soal yang kedua, di sini yang diminta outputnya 0,015625.
Padahal di program saya yang keluar 0,000000. Nah, jadi Pak, di sini jawaban saya salah karena saya menganggap output 0,0000 itu tidak ada perbedaan hasil antara float dan double. Padahal kesalahan presesi tetap terjadi. Hanya saja nilainya sangat kecil dan tertutupi oleh pembulatan saat ditampilkan dengan format 6 angka di belakang koma. Kesalahan saya adalah menyamakan hasil yang terlihat di layar dengan kondisi sebenarnya di dalam memori komputer. Nah, terus Pak, di sini saya akan menunjukkan run soal nomor 3. Di sini yang diminta yaitu outputnya double 7,9 integer 7. Nah, di sini benar Pak, double 7,9 integernya 7. Kemudian di soal yang keempat, inputnya soal 4AB, kemudian outputnya logical 1 bitwise 0. Nah, di sini betul juga logical 1 bitwise-nya 0. Kemudian di soal yang kelima, output yang diminta itu true. Nah, output saya juga true. Jadi Pak, mungkin sekian dari penjelasan program saya ini. Program ini sangat baik untuk latihan karena yang pertama menggabungkan banyak konsep dasar C. Yang kedua melatih logika dan ketelitian. Kemudian yang ketiga menunjukkan kesalahan yang sering terjadi pada pemula. Mungkin Pak cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika saya ada kesalahan kata atau penjelasan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wow.